Saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, mungkin kau ada hari ini bersama-sama di tempat ini. Dan juga buat Bapak Ibu Saudara, engkau yang hari ini sedang ada mengikuti live streaming, engkau yang di rumah-rumah. Maukah sebentar engkau angkat tanganmu? Akui dia di dalam hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan, kau besar. Terima kasih Tuhan, kau baik. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, itu karena anugerah, karena kasih, karena kemurahan Tuhan. Betul, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi betul-betul karena kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami mau mendengar akan isi hati-Mu. Ajar kami mengerti, supaya apa yang kami mengerti ini betul-betul memerdekakan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom. Saya sampaikan salam yang paling baik untuk Bapak Ibu Saudara, ya, dimanapun engkau berada, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini ya kita sama-sama merayakan betul-betul selebrasi kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Dalam segala kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau sama-sama memperhatikan, Tuhan senantiasa berperan aktif di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan buat kita semua Bapak Ibu Saudara, engkau yang hadir di dalam gedung ini maupun engkau yang ada di rumah mengikuti live streaming, ya. Saya mau hari ini berbicara secara khusus buat kita Bapak Ibu Saudara, ya, tentang iman, ya. Diskusi tentang iman hari-hari ini menjadi sangat menarik Bapak Ibu Saudara ya. Karena apa? Ya, situasi yang hari ini ya kita diperhadapkan di dalam sebuah situasi atau kondisi yang di luar dari sebuah kebiasaan hidup sehari-hari ya. Dan untuk menghadapi suatu situasi yang berbeda dari apa yang selama ini jadi sebuah kebiasaan, kita perlu sebuah effort, kita perlu sebuah tindakan yang di luar juga dari sebuah kebiasaan, ya. Dan banyak kali kita tidak siap dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan selama ini ya, yang tadinya tidak biasa karena sering kali kita lakukan, terus-menerus kita lakukan, kita buat, jadi sebuah kebiasaan dan berubah jadi respon otomatis kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi waktu kita bangun pagi ya, kita tidak lantas men-set, wah pagi ini saya harus lipat, saya punya selimut, benerin saya punya ranjang, karena itu jadi sebuah respon otomatis. Kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa kita kerjakan, bangun pagi ya, turun yang sekarang ini, waktu dulu belum zamannya ada gadget Bapak Ibu Saudara ya, mungkin kita ambil Alkitab ya, kita baca Alkitab ya, karena jadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu semakin hari semakin bergeser ya. Hari ini bukan cari Alkitab dulu, tapi lihat, baca dulu WA-nya apa nih, informasinya apa, dan itu menurut kita udah biasa ya, jadi sebuah kebiasaan. Nah, ketika sebuah kebiasaan itu tiba-tiba berubah Bapak Ibu Saudara ya,
sulit mungkin agak gampang kita untuk kita mensikapi itu seperti situasi sekarang ya. Dan saudara, untuk sesuatu yang di luar kebiasaan ya, tiba-tiba ya proses di pikiran kita itu sulit seperti begini ya. Seperti kalau ini adalah program Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba program kita karena bukan sebagai respon otomatis hang tiba-tiba gitu. Ya terjadi error message gitu Bapak Ibu Saudara, sehingga waktu kita pencet enter dia muter terus apa ya? Apa ya jawabannya ya? Dan itu hari-hari ini terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama memasuki tahun 2020 ini ya, itu kita alami, dunia ini mengalami sebuah situasi yang di luar dari kebiasaan ya. Dan kebiasaan itu biasanya kita ukur dengan logika pikir kita. Kalau masuk logika kita, wah udah responnya cepat sekali ya. Di Indonesia khususnya Bapak Ibu Saudara ya, sekarang waktu-waktu yang lalu ya, orang suka ngumpul ya. Karena ada yang bilang kumpul itu bisa menyehatkan batin. Tapi masuk 2020 kumpul itu malah membahayakan, betul? Ya, orang rasanya serem ya. Karena apa? Berbahaya. Ya, dulu kita suka ngeriung liwetan sama-sama begitu ya. Wah, sekarang boro-boro. Ya, dilarang bahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lantas kita bilang, waduh, kayaknya nggak normal ini hidup kita. Ya. Nggak normal. Terus kita dengar Bapak Ibu Saudara ada istilah baru ya, new normal. Bagi saya sulit banget saya terima apa sih arti new normal. Karena sudah dari dulu ke dulu kita diajarin hitam lawannya putih ya, kiri lawannya kanan ya. Normal harusnya lawannya new normal. Ya, harusnya ya enggak normal gitu Bapak Ibu Saudara. Buat saya new normal is abnormal begitu. Ya. Saya terinspirasi waktu kita lagi meeting bersama-sama dengan para pekerja, tiba-tiba ada yang cetusin begitu ya. Bu Lina itu saya ingat. Jangan-jangan memang kita abnormal nih. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ayo lantas mari kita pikir sama-sama ya. Coba kita pikir sama-sama, sebenarnya hidup kita ini normal enggak sih? Ya. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara ya, justru selama hidup kita ini kita tidak masuk di dalam kategori normal ya. Ya cuman karena kita udah terbiasa tinggal di dunia ini ya, tanpa kita sadari pengaruh-pengaruh dunia ini masuk dan ikut membentuk pola pikir kita. Ya contoh Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya kecil, waktu saya renungkan firman ini kemarin, waktu saya kecil saya ingat ya, saya tinggal lahir di satu daerah ya, daerah wisata ya, di Lombok Island orang bilang di situ ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dulu ya, kalau yang namanya kita lihat laki-laki pakai dandan kayak perempuan, Bapak Ibu Saudara, itu jadi tontonan luar biasa. Ya, mungkin ketika dia berjalan dari ujung sana mata kita udah mulai lihat, dan dia berjalan terus sampai dia lenyap. Kita akan lihat dan kita bilang aneh ya. Aneh banget ya. Tapi hari-hari ini yang aneh-aneh seperti itu rasanya udah nggak aneh lagi, betul? Ya, kita biasa ngelihat laki-laki yang pakai dandan-dandanan, ya, yang jalannya kempit tas jalan kayak begini, biasa kita lihat, udah biasa, gitu, ya, karena udah biasa. Terus lantas Bapak Ibu Saudara bergeser, hari ini bahkan dunia mulai terbiasa ketika melihat ada satu acara pesta perkawinan, ternyata mempelainya cowok dan cowok. Ya. Jadi biasa gitu Bapak Ibu Saudara. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, kebiasaan itu yang kalau segala sesuatu sudah jadi sebuah kebiasaan, itu
akan sulit banget dirubah, ya. Orang jadi lebih memilih untuk kompromi terhadap sesuatu, ya, dibanding merubah sebuah kebiasaan. Ya. Saya diingatkan Tuhan ketika membaca Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang begini, ya, diceritakan di Alkitab. Setelah Yusuf meninggal, setelah Yusuf wafat, ya. Dan kemudian muncul Firaun, ya, raja yang baru. Jadi Firaun itu bukan nama raja, ya, tapi itu gelar namanya sebutan raja ketika muncul Firaun yang baru yang nggak kenal dengan Yusuf. Dan tiba-tiba masa keemasan bangsa Israel di Mesir itu berubah jadi masa penderitaan. Alkitab mencatat selama 400 tahun mereka ditindas dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan selama 400 tahun itu secara perlahan namun pasti kebiasaan Mesir mulai mempengaruhi orang Israel. Mereka bereaksi, mereka hidup seperti orang Mesir. Saya mau bilang begini, ya. Dia punya body Israel, otaknya otak Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ketika Musa hadir diutus Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, Musa melakukan banyak, mempertontonkan di hadapan mereka begitu banyak mujizat-mujizat yang luar biasa atas perintah dan seizin Tuhan. Dan pada akhirnya Musa bisa membawa mereka keluar dari Mesir. Kita tahu berapa banyak mujizat-mujizat yang Musa pertontonkan di hadapan mereka maupun di hadapan orang-orang Mesir ketika itu. Mujizat-mujizat yang kayaknya spektakuler luar biasa. Musa bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ada yang membatasi Musa dan membuat Musa begitu frustrasi dan gagal. Karena apa? Mereka bisa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa tidak berhasil, bahkan gagal untuk mengeluarkan otak Mesir dari orang Israel. Sehingga dibutuhkan 40 tahun lamanya mereka berputar hanya untuk supaya otak Mesir itu keluar dari Israel. Dan hampir semua orang yang punya otak Mesir harus mati di padang gurun. Betapa sulitnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang terjadi. Ya. Saya ketika merenungkan ini lantas mulai berpikir, lalu apakah kita bisa menggambarkan situasi kondisi hari-hari ini seperti apa yang terjadi di masa itu? Kalau misalnya kita berpadanan kepada kitab Pengkhotbah. Saudara tahu Pengkhotbah adalah hasil kesimpulan kehidupan, saya katakan, yang ditulis oleh Raja Salomo. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-15 kalau saya enggak salah. Ya 15 bilang begini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya. Dan yang akan ada, sudah lama ada, dibilang. Ya. Apakah kita bisa lantas menggambarkan situasi hari ini seperti itu? Karena Alkitab jelas bilang begini di ayat sebelumnya, Tuhan terus melakukan seperti itu dan tidak pernah dikurangi atau ditambahkan. Apakah kita bisa gambarkan itu? Ya. Apakah situasi kondisi yang sekarang ini bisa kita gambarkan seperti itu? Saudara, akan muncul banyak perdebatan tentang itu. Ya. Nah, saya tidak pandai untuk berdebat tentang ayat-ayat firman Tuhan, ya. Dan saya juga kalaupun saya pandai, saya nggak akan mau berdebat tentang ayat-ayat firman Tuhan.
Ya. Karena bagi saya firman Tuhan itu untuk kita dengar dan kita lakukan. Ya. Kalau orang Mandarin bilang begini, lu koniting, masang cok. Ya. Lu dengar, lakukan saja. Itu yang harus kita responi ketika kita mendengar firman. Ya. Nah, saya hari ini lebih tertarik untuk mengajak kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, jemaat di home ini ya, untuk fokus ya kepada tujuan. Kenapa sih Tuhan panggil kita? Bapak Ibu Saudara sadari begini, kalau engkau ada di sini, engkau dipanggil Tuhan, ini bukan hasil usahamu, tapi karena inisiatif dari Tuhan yang memanggil engkau untuk datang. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau hari ini kita sama-sama fokus. Kenapa sih Tuhan panggil saya? Kenapa Tuhan panggil engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara? Nah, hari ini saya mau kasih tema sharing saya adalah iman bukan sekedar percaya tapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya, catat baik-baik, iman itu tidak cukup hanya sekedar percaya, tapi bagaimana engkau mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Ya. Nah, dalam suara penggembalaan yang saya buat, kita rekam seperti Pak Sofyan sampaikan yang lalu ya. Kami masing-masing punya tugas ya. Saya harus betul-betul mempertajam, merenungkan apa yang saya dapat tentang iman ya. Pak Hengki ya menyampaikan tentang bagaimana bertanggung jawab dengan keuangan ya. Makanya saya hari-hari ini lagi mempraktekkan apa yang namanya disampaikan beliau. Jadi bertanggung jawab dengan keuangan. Ya, tadi saya ditegur sama istri. Loh, kok nggak belok ke kiri? Nggak belok ke kiri? Ya, saya bilang enggak. Gara-gara Pak Hengki sih, gue diajar bertanggung jawab tentang keuangan. Saya biasanya gini, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah mikir gitu ya. Bukan sok-sokan, nggak pernah mikir susah-susah gitu. Pokoknya saya keluar yang paling cepet deh. Terus kemudian tadi setelah ini saya merenungkan bertanggung jawab dengan keuangan gimana ya. Lantas istri saya bilang begini, lu lewat kebun jeruk. Jadi saya waktu itu saya bilang iya juga ya. Tadi dihitungin sekali jalan 33.000 loh saya hemat. Kalau dari Karawaci ke sini. Ya kalau selama ini Bapak Ibu Saudara saya terus menerus tadi disengin sama istri saya. Dra, coba lu lihat. Dia bilang, Beb, coba lu hitung 33.000. Kalau dari dulu aja lu ikutin kayak begitu, kebeli mobil kali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mulai belajar ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam suara penggembalaan saya bilang begini, definisi tentang iman ya. Ya, saya sampaikan begini, iman tuh enggak cuman percaya di pikiran. Ya, tidak cuma percaya di pikiran, berhenti di pikiran ya. Nah, definisi iman menurut saya adalah ya, iman itu harus dibuktikan dengan sebuah tindakan atau perbuatan. Roma 10:17 bilang apa? Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang menarik, kalau engkau buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata firman itu punya arti perintah, sabda, titah. Ya, dalam kurung dibilang Tuhan. Jadi perintah Tuhan, sabda Tuhan, titah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau engkau terima perintah ketika engkau ada di kantor sebagai seorang bawahan dan tiba-tiba kita punya bos, kita punya laupan bilang begini, Indra like. Apa yang kau akan kerjakan Bapak Ibu Saudara? Lantas engkau duduk dan bilang, enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu ada perintah datang dan kita akan segera datang. Betul? Kita pasti berespon untuk segera melakukan perintah Tuhan itu. Perintah bos kita itu datang. Ya, dan iman itu berkata seperti itu. Iman
mendengar dan melakukan. Itu yang saya sampaikan. Dan Bapak Ibu Saudara, jadi jalan satu-satunya untuk kita bisa menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita hanya dengan satu kendaraan, hanya satu-satunya kendaraan, itu namanya iman. Waktu engkau dengar, lakukan. Waktu engkau dengar, lakukan. Gak usah bantah-bantah. Ya, lakukan saja. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kau harapkan? Pasti banyak yang kita harapkan, bukan? Apalagi dalam situasi-situasi seperti ini kita punya banyak banget pengharapan. Dan tolong catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, pengharapanmu baru bisa jadi sebuah kenyataan ketika engkau melakukan apa yang kau harapkan. Harapan tinggal harapan kalau engkau tidak melakukannya. Ya. Sehingga ada pepatah bilang begini, seperti pungguk merindukan bulan. Ya cuman rindu doang. Ya, rindu yang enggak kesampaian gitu. Ya, begitu aja. Ya. Engkau harus melakukannya, ya. Yakobus 2 ayat yang ke-20 bilang apa? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, dibilang. Jadi jelas iman harus ada perbuatan. Ya. Yakobus 2:26 juga bilang apa? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi sekali lagi iman itu mesti dibuktikan dengan sebuah tindakan. Saya mau ajak kita sama-sama belajar ya dari apa yang ditulis tentang hidup Ishak, ya. Menarik Bapak Ibu Saudara, ya. Coba buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Kejadian 26 1:13, ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, terus kepada Abimelek raja orang Filistin. Terus lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Terus tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Perhatikan ayat 6 ini. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, saya mau kita baca lompat ke ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 bilang apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan sama-sama yuk kita baca yang kenceng. 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara,
ya, kita selalu demen dengar ayat yang ke-13 ini, bukan? Ya. Coba ayat ini diganti, ya. Ayat 12 itu diganti bilang begini, maka menaburlah Henry. Ya. Lantas kemudian, ya, ada kata-kata begini. Dan Henry menjadi kaya, kian lama kian kaya, ya. Dan apa dibilang? Semakin kaya. Amin. Ya, kita akan bilang amin. Ya, dengar si Ishak kaya aja kita bilang amin. Rasanya gimana Bapak Ibu Saudara? Ya, saya sih berdoa betul-betul Bapak Ibu Saudara, ya, jemaat di Home Fluid ini bisa mengalami situasi seperti ayat 13 yang dialami oleh Ishak. Ya. Saya lihat Akyong makin kaya, kian lama kian kaya, ya. Bertambah-tambah kaya, ya. Itu harapan kita. Saya juga berharap seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara kita belajar, setidaknya saya mencatat ada 3 hal, ya, dari apa yang kita pelajari dalam Kejadian 26:13 ini. Yang pertama, iman itu adalah perjalanan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah proses yang dialami oleh Ishak, ya. Dan saya katakan ini adalah kalau ditulis sebagai sebuah buku, bukunya berjudul begini, ya. Jalan berliku menjadi pribadi yang sangat kaya. Bagus ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ini jalan berliku untuk menjadi pribadi yang sangat kaya, ya. Kejadian 26 ayat yang pertama jelas dibilang Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman, ya. Kejadian 12 ayat 1 bilang begini, terjadi kelaparan dulu. Ada situasi yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Dialami oleh Ishak ketika itu. Dia mengalami ada kelaparan di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kemudian sebagai respon otomatis, sebagai respon kebiasaan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berhadapan dengan situasi, kondisi, masalah yang ada di hadapanmu Bapak Ibu Saudara, enggak usah nanya dulu. Di depan misalnya ada kebakaran, ya, kita enggak usah proses dulu, gimana ya? Gimana ya? Saudara, serta merta apa yang terjadi pasti kita belok, bukan? Ya. Saudara kalau sering-sering jalan-jalan ke Senen di situ, ya, Keramat di situ, Bapak Ibu Saudara tahu kan, itu ada kampung tawuran, ya. Kalau saya bilang kampungnya Asterix di situ. Saudara tahu pernah baca apa namanya komik Asterix? Itu komik berantem terus kan kerjanya kan, ya. Dia sama grupnya dia sama tentara-tentara Romawi, asal ketemu berantem. Ya, di Keramat itu hari-harinya waktu dulu seperti itu. Apalagi masih ada universitas UKI dan UPI kalau nggak salah. Ya, hari-harinya berantem terus. Nah, waktu berantem Bapak Ibu Saudara nggak main-main. Ya, batu bata, ya segede-gedenya bisa terbang di jalanan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah waktu kita lihat itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa respon kita? Pasti belok, bukan? Enggak usah dikomando, beloklah, cari aman dulu kan. Dan Ishak kerjakan itu. Dia berespon ketika dia ngalamin kelaparan di situ, negerinya terancam dengan kelaparan. Dia berespon dan dia belajar dari siapa? Dari bokapnya, dari bapaknya Abraham. Dulu Abraham ngalamin waktu terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Jadi dia bilang, saya mau pergi ke Mesir. Kenapa Mesir? Karena di Mesir itu mengalir sebuah sungai yang gak pernah kering airnya. Itu sungai Nil namanya. Ya, pasti ada kehidupan di situ. Jadi dia berpikir seperti papanya, berpikir sederhana, saya ke Mesir saja. Dan waktu dalam perjalanannya dia ke Mesir, Bapak Ibu Saudara, di tengah jalan. Ya, belum di tengah-tengah.
Karena kalau saya membaca, saya kemarin iseng cari betul-betul informasi. Di mana sih sebetulnya posisi dari Gerar itu? Ternyata Gerar itu ada di jalur Gaza dibilang. Ya, hari ini banyak yang belum ketemu di mana sih persisnya, tapi sekitar itu mereka bilang. Ya, ingat Ishak ketika itu hidup di Kades Barnea, ya, di tepi sumur yang bernama Lahai Roi. Ya, kita pernah dengar ya message dari Bang Eli bicara tentang El Roi. Ya, dia tinggal di Lahai Roi. Dari Lahai Roi perjalanan ke Mesir itu ya ratusan kilo katanya. Dan waktu dia berjalan ya baru seperempat perjalanan dia sampai di Gerar seperti papanya. Ya, Gerar itu adalah sebuah kota tua ya yang rajanya disebut sebagai Abimelek. Jadi ini berbeda, Raja Abimelek zamannya bapaknya sama Raja Abimelek zamannya dia itu beda. Ya, gelarnya namanya saja Abimelek, raja di situ disebut Abimelek. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu dia sampai di situ tiba-tiba dalam perjalanan Tuhan bilang begini, jangan ke Mesir. Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, waktu papanya pergi ke Mesir Tuhan gak larang. Ya. Tapi waktu dia berjalan Tuhan bilang jangan ke Mesir, tinggal di sini. Dan respon Abraham menarik. Ayat 6 bilang, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Perjalanan percaya. Ya, iman adalah apa? Perjalanan sebuah ketaatan. Ishak mulai taat. Dia diam di Gerar. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah cukup di situ? Enggak. Ya, tetap saja Ishak mengalami sesuatu di situ. Karena dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Ketika engkau beriman, ya, bukan lantas berarti jalanmu mulus. Allah mau imanmu enggak cuma sekedar percaya, tapi engkau punya iman yang betul-betul sejati. Betul-betul murni, yang cuman bilang pokoknya cuman lu Tuhan, pokoknya saya mau bersama dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan izinkan dan harus dilalui oleh Ishak. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai segala cara ya. Tuhan pakai segala cara supaya apa? Ya, supaya Ishak bisa betul-betul bergantung penuh dengan Tuhan ya. Dan Bapak Ibu Saudara ya, apa yang dikerjakan ya? Apa yang dikerjakan oleh Ishak ketika itu? Waktu dia masuk di Gerar, tiba-tiba ada pencobaan datang lagi dalam hidup dia. Apa itu? Dia bawa seorang istri yang betul-betul cantik luar biasa. Ribka namanya. Ya. Dan dia mulai berpikir dengan pikiran manusianya. Imannya goyah dengan pikiran-pikiran manusianya. Jangan-jangan gara-gara ini nanti saya mati. Ada ego, ada kepentingan pribadi dari Ishak yang rasanya sulit banget. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau betul-betul beriman kepada Tuhan, ya, Tuhan mau engkau betul-betul imanmu murni di hadapan Tuhan. Dan dia akan melawan seluruh yang mungkin ada di dalam hidupmu yang engkau betul-betul kasihi. Ingat ketika Ishaklah hadir buat Abraham, Tuhan proses hidup Abraham. Karena Tuhan gak mau ya Abraham menukar imannya dengan lebih sayang kepada Ishak.
Sehingga satu kali firman Tuhan bilang begini, maka datanglah firman kepada Abraham, ambil anakmu, persembahkan dia. Saudara, hari ini mungkin Tuhan bicara kepada kita. Apa yang kau sayang betul-betul di dalam hidupmu, yang mungkin bisa menukar imanmu kepada Tuhan, Tuhan akan perang dengan itu. Saya dihajar Tuhan lewat ketakutan-ketakutan hidup saya. Rasa aman di dalam hidup saya. Dan Tuhan paksa itu terhadap Ishak. Dia takut kehilangan nyawanya. Sehingga dia berbohong kepada semua rakyat di Gerar dan bilang ini adikku. Ya. Dan Tuhan paksa itu. Tuhan telanjangi kebohongan Ishak ketika itu. Sampai Ishak mengaku. Tiba-tiba Abimelek menangkap sendiri, melihat sendiri, membuktikan sendiri ternyata Ribka bukan adik dari Ishak. Dan lewat peristiwa itu, Ishak sadar. Ternyata kalau saya beriman kepada Tuhan, bukan cuman percaya melakukan saja, tapi betul-betul menyerahkan diri saya semuanya. Iman yang ketiga, iman adalah bukan sekedar percaya, tapi engkau mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini datang kepadamu. Ya, firman Tuhan ini datang kepadamu. Apakah engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Waktu engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ya, Kejadian 26:13 itu berkata, orang itu menjadi kaya. Dengar baik-baik. Kaya itu akibat. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, berkat yang engkau terima sebagai bukti imanmu itu akibat. Bukan tujuan hidupmu. Itu akibat dari apa yang engkau lakukan. Ketika saya betul-betul berkata, Tuhan apapun yang terjadi dah Tuhan. Ternyata selama ini saya urusannya sama Tuhan. Saya berpikir dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang saya tahu, dengan apa yang saya punya. Berkat yang saya terima. Bisa menolong hidup saya, ternyata enggak. Tuhan bilang enggak ada artinya, enggak ada artinya. Dan saya buktikan itu Bapak Ibu Saudara. Ishak membuktikan itu. Ketika dia betul-betul berserah penuh kepada Tuhan, mempercayakan diri. Saudara, mempercayakan diri itu enggak mudah. Ya, enggak mudah. Dan itu yang Ishak lakukan. Dia percayakan dirinya. Waktu dia tabur itu. Ingat, Ishak menabur di tanah yang kering. Tapi tahun itu Tuhan memberkati dia. Karena apa? Bukan karena usahanya. Karena apa? Karena dia taat dan melakukan. Karena dia ikutin semua prosesnya. Dan karena dia serahkan, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau akan diberkati Tuhan ketika engkau mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Saya mau minta teman-teman pemuji, pemusik bisa naik ke atas. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama baca. Ya, ada satu surat yang ditulis oleh Petrus untuk beberapa jemaat. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan bilang begini.
bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, Alkitab ini jelas menulis, gak ada orang yang bisa bersuka di dalam pencobaan. Ya, pencobaan itu gak enak. Tapi Alkitab, Rasul Petrus ini mengajarkan begini, ya, mari bersyukur, bergembira. Ya, karena apa? Kalau ada pencobaan itu ada di hadapanmu itu, mari belajar bergembira. Karena apa? Ya, ayat 7 bilang begini. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian begini. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Kak Sofyan sempat cerita bahwa saya dan perusahaan kami ini lagi betul-betul diberkati Tuhan. Ya, saya katakan itu betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena usaha saya, istri, ya, atau tim kami, enggak. Tapi murni karena berkat Tuhan. Sebagai buah ketaatan. Saya yang hari ini hanya baru belajar untuk mau taat. Belum kelasnya sampai seperti Ishak, belum. Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah buktikan sesuatu. Ya, Tuhan mulai bukakan jalan. Dan saya bilang thank you Pak Hengki menemani kami. Ya, karena Pak Hengki pernah bilang begini. Kalau sampai pintu tertutup, ingat. Ya. Ada jendela yang terbuka. Dia bilang, benar juga ya, banyak jendela. Lebih banyak jendelanya daripada pintunya. Kadang usaha utama kita kadang-kadang seolah-olah ketutup nih Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi dengar baik-baik. Ya. Tuhan bisa bukakan jendela-jendela yang lain. Ya. Yang mana berkatnya lebih banyak. Bayangin Bapak Ibu Saudara kalau satu pintu cuman segitu doang. Kalau jendela depan, belakang, atas, bawah semua masuk semua berkatnya. Amin. Tuhan akan kerjakan itu di dalam hidupmu. Asal engkau percaya. Jadi ingat 3 hal. Iman adalah perjalanan ketaatan. Iman adalah proses. Dan iman harus sampai kepada bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Waktu engkau percayakan dirimu kepada Tuhan, catat baik-baik. Tidak ada satu lembar rambutmu bisa jatuh dari kepala tanpa seizin Tuhan. Dia melakukan jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan, apa yang engkau renungkan. Saya jemput kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Hatiku percaya, Kami
percaya Tuhan. hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. kami mau terus belajar percaya bahwa Tuhan Engkau bekerja sekalipun di tengah-tengah badai. Engkau Tuhan yang sanggup menghentikan badai-badai yang terjadi di dalam kehidupan. Dan kalaupun hari ini mungkin badai itu masih terjadi, Tuhan kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di atas perahu yang sedang kami alami badai itu. Dan di saat yang tepat kami tahu Engkau akan berdiri dan berkata kepada seluruh badai itu, diam, tenang. Dan kami akan merasakan ketenangan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan melihat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya.